Baik, assalamualaikum. Dek lagi lipstick. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya dengan para Dengan jilbab yang sama. enggak para lajang-lajang Kita mau ganti kostum nggak? praktisi gitu ya. Jadi supaya jadi karyawan bukan dosen kayak gitu di masing-masing perusahaannya. Kita mulai dari Bu Rizka. Bisa atau Bu Nisa? Dulu. Dulu bagian apa lu? Kena sindrom. Ya, Jadi dulu sebenarnya nggak banyak Enggak lulus kuliah S1 lulus S2 ya? lulus kuliah S1 terus kemudian langsung S2 cuma dapat 1 semester S2 terus ngambil kerja gitu. Kerja. Jadi kayak harus adaptasi dulu kan buat S2. Setelah sudah kayaknya udah cukup nyaman dengan S2, udah bisa beradaptasi dengan tugasnya dan lain sebagainya, baru kita apply gitu. Mungkin diceritain dulu kayak kenapa kok langsung ngambil S2 gitu. Apa Iya, benar, apa benar. memang udah rencana mau jadi dosen gitu Ya kan. benar. penting sih. Jadi kalau kalian gap semua ya? Iya. Nggak langsung S2 kan? Nggak Nah, punya duit soalnya. Dari lulusnya 3,5 gak ada yang itu Enggak, males banget. Ya, itu rasis kayaknya ya. Itu rasis banget. Kenapa ya, Mas? kenapa nggak sangat fokus untuk mencari kerja dulu gitu karena mikirnya ya mau S2. Mungkin hal yang sangat kurang alasan tidak terlalu ini adalah disuruh orang tua, tapi kenyataannya emang kayak gitu sih. Jadi Berarti kamu enggak dari hati kamu pengen S2? pada awalnya. pada akhirnya juga harusnya pakai hati gitu. Ibaratnya gini, saya nggak menolak gitu, it's okay gitu. Jadi harapannya orang tua adalah bisa ngasih standar yang tinggi di keluarga gitu. Maksudnya jadi ya ketika ada kemampuan dan kemauan ya saya milih untuk kuliah nggak kerja masih Pasti. masih itu dapat dari orang tua dan bener ya. banget. Ini guys, ini masalah banget di sekarang anak-anak pada curhat, Bu. Saya ini belum dapat kerja kan. Saya tuh bukan pusing sih, Bu. Omongan orang tuh ada aja, saya juga nggak sungkan. Nah, kayak gitu itu anggap gimana? aja sebagai Itu kita juga pernah kan kayak gitu ya. motivasi gitu. Itu jadi motivasi akhirnya kan gitu. Jadi ya. motivasi sih. Ya, tapi tetap aja itu nggak bisa Dibenarkan untuk dibenarkan. Kamu juga jangan jadi pelaku hanya gara-gara kamu korbannya. Iya. Ya gitu, karena memang udah. Terus juga ketika kamu lulus S2 terus kamu nggak punya pengalaman, itu tuh kayak orang perusahaan mau gaji kamu berapa? Mau gaji kamu untuk selevel anak S1, kamu ngerasa aku lo S2 gitu. Tapi jadi biar kita worth it aja gitu loh. Kalaupun emang nanti kita jadi startnya biar lebih enak aja gitu, nggak terlalu alasannya jadi dosen karena pastinya kan udah ada S2 gitu. Tapi nggak semua yang orang pertama alasannya jadi dosen kenapa? Kan kamu mungkin pindah. yang paling relevan Enggak, adalah gini, kan kamu pernah di perusahaan nih bekerja. Kenapa kok tiba-tiba sekarang oh ya jadi pengen jadi dosen? Itu loh guys. oh ini salah satu yang pernah ditanyain ketika saya interview jadi dosen gitu, kenapa kan gajinya lebih besar gitu. Dosen itu jangan dikira gajinya besar, tapi kamu harus punya karya dulu, kamu harus ngajar berapa lama dan sebagainya baru kamu gajinya ngikutin gitu loh. Sedangkan kalau di perusahaan itu bisa lebih gede sih gitu ya. Jadi Kenapa? Ada target juga gitu kan ya. Terus kalau saya waktu itu jawabnya itu ternyata setelah saya kerja selama 1 tahun 2 tahun itu saya ngerasa kok saya nggak suka ya berada di bawah perintah orang gitu. passion lagi ya. Kayak karena kan waktu itu saya karyawannya, jadi nggak enak aja gitu kayak disuruh sama orang terus dikasih deadline gitu kayak gitu. Dosen kan juga deadline guys. Deadline tapi kita tuh kayak sejajar Kita tuh gitu loh. profesional. Ternyata kerja sama orang itu emang nggak gampang gitu. Ya hebat aja yang bisa klop kerja sama orang Jadi gitu. kita salut ya, maksudnya orang Salut. bukan merendahkan orang yang kerja. Kok kamu kerja sama orang, bukan. Kita malah salut bisa gitu kan. Karena konfliknya. Terus yang kedua pasti karena suka belajar. Jadi ketika kita ngajarin kan kita belajar lagi. Update terus ya ilmunya. Update terus gitu. Di awal lulus, kenapa memilih untuk kerja dulu? Terus Ya, jujur awal tuh nggak pernah ada keinginan jadi terbesit keinginan. Waduh, ini sangat amat deh nggak pengen jadi guru, apalagi kepikiran dosen gitu kan ya. Padahal dia tuh keluarga guru kan. Iya, saya semua orang tua terus saudara semua guru dan guru matematika. Dia kayak ya udah akhirnya oke, aku pengen kayak di TV gitu kan, Korban TV anak kampung gitu. Oh, untuk kedatangan. iya kayak gitu, aku tuh kemakan sinetron gitu.
ya udah ngambil manajemen gitu kan, akhirnya sama orang tua juga nggak disetujui, tapi aku pengen buktiin. Nah, passion kita nggak bisa itu, kita passion tekunin, Allah membantu cuy. Akhirnya apa, ya udah sebelum lulus itu aku udah kerja di salah satu bank BUMN kayak gitu. Kemudian apa, akhirnya manusia tuh terus nggak puas gitu kan ya. Oke, aku ingin mewujudkan cita-cita saat kecil gitu kan ya, korban FTV ya, kerja di perusahaan multi. Kalau aku nggak kuliah lagi, aku bakal kalah sama generasi-generasi yang masih muda. Orang itu harus upgrade terus gitu kan ya. Ya kalau maksudnya kita hanya ngandalin kita senior, itu bakal kalah. Anak-anak generasi muda itu hebat-hebat loh. Jadi aku harus kuliah waktu itu. Kompetensi ya, bukan Waktu itu aku pindah ini boleh sebut daerah nggak? Boleh. Aku waktu itu pindah area di Malang waktu masih kerja, terus nggak punya temen juga kan ya, sebelum ketemu gebetan. Iya. ya Beb, itu kan berarti kamu lulus S1 tidak ada rencana jadi dosen. Nggak ada kan. jadi kerja dulu. Iya, karena dia nggak kumlot tadi, Beb. Jadi kan dia bilang kalau orang kumlot 3,5 itu cenderung untuk lanjut S2 kuliah gitu. Waktu itu aku juga kuliah 4,5 tahun. Maksudnya jangan kecewa orang-orang yang maksudnya nilainya nggak begitu bagus, kemudian lulus telat, molor, karena punya itu fokus masing-masing. Waktu itu aku suka organisasi, nggak mau ngelepas organisasi cepet-cepet gitu. Kan nih. Kemudian karena nggak punya teman, kita harus punya komunitas. Akhirnya ya udah, aku di Malang kerja nggak punya teman, aku harus kuliah buat punya komunitas, cari link gitu kan ya. Akhirnya ngambil kuliah karyawan waktu itu, karena nggak niat jadi dosen juga gitu kan ya, cuma sambing lalu aja, uang banyak nih buat apa, habisin buat kuliah gitu. Sombong amat. Peran Tuhan itu sangat luar biasa. Maksudnya nunjukin jalan yang terbaik untuk kita itu mana. Apa yang saya inginkan waktu kecil, tapi saya senang tapi nggak bahagia. Beda ya. Senang itu ketika habisin duit gitu kan, senang. Tapi kalau bahagia itu ketika sama bisa nyenengin orang lain. Berimpact. Iya, betul. Kayak impact itu baru, oh ya aku bahagia. Akhirnya waktu itu mutusin untuk jadi dosen. Kaget, Beb. Kagetnya kenapa? Gajinya kecil banget. Itu. Iya, langsung drop banget, Beb, itu. Seperberapa. Balik ke konsep bahagia lagi. Iya. Ternyata kok cukup ya. Tapi cukup. Bahagia gitu kan, apalagi ketemunya sama kalian. Itu lebih bahagia lagi. Kalau di dunia lakukan secara maksimal. Lah di situ nanti Tuhan akan menunjukkan, oh jalan yang terbaik untuk kamu ini loh, karena kamu udah maksimal dalam ngerjain sesuatu. Gitu sih. Oke, menariknya begini guys. Sebenarnya gini guys, teman-teman itu gini, kalau Bu jadi dosen, aku lo kayak iso-popo, itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Aku aja IPK cuman berapa. Tapi kita kan nggak ngerti kehidupan kita akan seperti apa kan, kayak gitu. Itu ada masukan nggak buat mereka? Aku senang kalau mamanya mereka tuh sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengajar, tapi mereka tuh tidak percaya diri untuk bisa mengajar ataupun jadi dosen kayak gitu tuh loh. Itu ada masukan nggak untuk pemikiran-pemikiran seperti itu? Gini, sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita kayak sadar nggak semua dosen itu juga berbakat menjadi dosen, gitu sih. Kayak semua orang S2 itu bisa mengajar. Jadi pengajar itu harus panggilan jiwa. Karena secara kompensasi, kalau awal-awal itu sulit gitu kan ya, kompensasi apa itu nggak menarik. Kalau kamu nggak punya panggilan jiwa, itu akan sulit gitu kamu jadi pengajar, karena di situ tuh bukan hanya mengajar tapi mendidik gitu kan ya, ada peran mendidik. Kayak kita meng-create orang gitu. Kita meng-create orang gitu. Sama mungkin kalau kamu jadi dosen itu bukan strata ya, tapi pandangan kamu di masyarakat itu status sosialnya bagus, mungkin karena dianggap sebagai suatu pencapaian, enggak, maksudnya lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Itu bisa jadi motivasi buat kalian untuk supaya dilihat orang, tapi ya nggak penting sih dilihat orang, yang penting kalian sendiri sih, kalian mau. Itu bonus. Itu bonus gitu. Buat gitu. Kalian bisa dapat privilege di mata masyarakat. Karena memang ya ada yang status sosial. Maksudnya dari status. Yang salah adalah ketika kalian stuck di tempat, stuck maksudnya kalian nggak ada perubahan sama sekali. Ibaratnya gini, kamu disuruh ngajar untuk manajemen strategik, terus ketika kalian lihat ijazah gitu strategik, saya kan dapat B, emang bisa saya ngajar. Kalian bisa improve, kalian bisa belajar lewat buku, lewat internet, lewat manapun, terus kemudian kalian bisa ngelihat orang lain dan semua. Karena pengajar itu sebenarnya bukan orang yang tahu segalanya, bisa jadi itu kayak mahasiswa atau murid kita itu lebih pintar, tapi kita tuh fasilitator untuk memberdayakan mereka, menemukan bakat mereka,
memaksimalkan kompetensi mereka, kan seperti itu. Bukan berarti kita lebih pintar, tapi lebih tua pasti. Kalau aku sih ya terakhir gini, kalau aku kenapa dulu aku memang lulus dari D3 langsung dapat kerja di salah satu bank itu, jadi aku nggak pernah kepikiran untuk menjadi dosen karena buat aku kayaknya itu impian besar banget gitu, gila men jadi dosen. Nah, ini adalah pandangan masyarakat umum. Iya, Dosen umumnya. itu, Wow, gitu. Kita juga, Heeh. ternyata sama aja gitu loh. Ternyata aku dapat pekerjaan itu, lalu aku bekerja, kok duitku sama, kok banyak banget. Sombong amat. Kok duitku banyak loh. Jadi ini kembali ke mengelola keuangan, ya kan? Jadi kok duitku banyak, akhirnya aku ada lah cukup ya. Kayak aku izin sama orang tua, kayaknya aku mau lanjut S1, ya udah lanjut tuh S1. S1 dari D3. Lanjut S1 dulu, selesai setahun 1,5 atau 1 tahun 3 bulan selesai S1 ku selesai, aku tetap masih di situ. Terus aku mulai dari nol gitu banget. Jadi selesai di situ S1, lalu kok duit masih ada juga gitu kan ya. Jadi aku nggak ambil pikir panjang-panjang lagi, aku izin sama orang tua, aku bilang aku mau ambil S2. Ini pesan S2. Dan di S2 itu ternyata aku di tempat kerja sebelumnya cuman merasanya gini, kok I'm stuck gitu loh, kok ilmuku ya gini-gini aja gitu loh. Tapi kalau aku kembali ke kampus belajar, kembali kayak kamu kayaknya suka akhirnya belajar gitu loh. Pada akhirnya aku suka. Kerja sebenarnya membosankan. Nah, kayak gitu berulang-ulang ya. bagi kami. Nah, itu bagi kami ya. Jadi jadi pas itu ya udah deh aku tak memutuskan jadi dosen, dan itu memang disupport oleh teman-teman. Akhirnya aku Teman-teman ikut nyumbang gitu. enggak lah. Enggak, mereka melihat kemampuan dalam berkomunikasi. Kalau aku di kantor ngajari anak-anak, itu terlihat gitu loh. Jadi Wen ajarin dulu nih anak-anak kayak gini, itu bisa nyampe kayak gitu loh, nyampenya pas gitu loh. Kamu kayaknya bakatnya jadi dosen aja deh Wen, coba kamu ambil S2 dan kayak gitu. Jadi guys, aku pernah molor kuliah waktu D3. Jadi gini, kan jangan tidak percaya diri untuk menjadi seorang pengajar. Itu memang jiwa sih mungkin ya. Tujuanku satu, berbagi ilmu guys. Ilmu yang bermanfaat gitu ya. Itu adalah ilmu yang bisa dibagi dengan orang lain, kan begitu. Amalan yang paling baik. Tapi ada yang lucu sih, kayak saya tuh nggak suka ketemu orang sebenarnya. Saya nggak suka interaksi, tapi akhirnya membunuh salah satu itu untuk membuat senang belajarnya. At least setidaknya saya juga harus belajar untuk berinteraksi sama orang. Jadi di awal-awal tuh agak struggle juga untuk menjadi dosen, memang kenyataannya gitu. Tapi ternyata kita bisa kalau kita mampu, kalau kita mau bener-bener belajar. Benar. Tuh ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau kalian melihat kita tuh, Bu Wenti enak ya dosen, ada yang bilang dosen keliling terus kayak gitu ya. Ya itu memang tujuan serius. Awal aku dulu pengen jadi dosen, memang kan dosen sering dikirim dinas luar kota, luar pulau, seminar. Itu aku suka banget. Ya Allah, kapan ya aku bisa kayak gitu. Jadi aku termotivasi dari dosen-dosen. Itu ya, dari kita bertiga, kita awalnya memang adalah praktisi, dan akhirnya kita pindah menjadi dosen dengan alasannya kita masing-masing. Boleh kalau kamu tidak ada mau belajar dan berubah, akhirnya kamu inginkan. Kamu akhirnya kan belajar tentang public speaking, Ya. ngambil sertifikasi kayak Bener, gitu-gitu. kompetensi aku Kompetensi. tambah. Iya gitu sih. Kayak berkasal. Kemudian kita tuh harus kreatif, inovatif juga sih, kayak bikin lamaran. Kayak di kontenmu kan juga ada ya, gimana bikin lamaran yang nggak bosenin. Terus cara kita jual diri kayak gitu. Dia bilang jual dirinya itu agak-agak gimana gitu. Kalau dia ngomong konotasinya negatif ya. Gitu. Ya, benar. Setidaknya ada sesuatu Bu lah. Wenti itu sampai sekarang juga nggak malu jualan ya. Tapi bukan diri. Jualan konten. Iya, kayak dia kreatif loh, yang Iya. dulu jual jilbab, jual apa itu kan saya ya udah. Niaga, gengsinya dibuang lah. Ya kayak gitu. Jangan kok itu. Ini yang bisa kita sampaikan, apa yang harus dilakukan setelah S1, atau bagaimana kita menjadi seorang dosen itu seperti apa sih awalnya. Thank you, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.